wanita yang dikasih Tuhan, sore ini kita bertemu lagi di dalam sukacita yang baru dan pemeliharaan Tuhan pastinya terus terjadi atas kita semuanya. Hari ini saya ditemani dengan Ibu Fani, ya. Apa kabar Ibu Fani? Puji Tuhan luar biasa. Yes, puji Tuhan. Ada sukacita, ada berkat Tuhan yang melimpah atas hidup kita, ya. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita saat sore hari ini. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan dalam hadiratnya. Rasa sukacita, rasa damai, sebab Yesus menyertai kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati sebagai doa dan persembahan kita bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Setia dekat Bapa, semakin indah, indah bulan.
kami bisa sampai pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan Yesus, Ya kami Tuhan. percaya ya Tuhan, Kau hadir di tengah kami ya Tuhan Yesus, dan kami percaya ya Tuhan Yesus, Kau mengurapi Ibu Gembala ya Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih. Biarlah ya Tuhan Yesus, apa yang menjadi firman-Nya ya Tuhan Yesus itu semata-mata ya Tuhan Yesus berasal dari hati-Mu ya Tuhan Amin. Yesus. Amin. Dalam Dan nama juga ya Yesus. Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan Yesus, berikan ia kesehatan juga ya Tuhan, sehingga apapun ya Tuhan Yesus yang dia lakukan ya Tuhan Yesus, itu akan menjadi berkat untuk semua orang ya Terima Tuhan kasih, Yesus. Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan Ibu Gembala sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan, ibadah ini Kau yang melindungi ya Tuhan Yesus dari Amin. awal dan akhir ya Tuhan. Terima Amin. kasih hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saat sore hari ini ada sukacita yang Tuhan berikan dalam diri kita. Amin. Amin. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik atas kita. Amin. Haleluya. Mari bersukacita bersama-sama. Tuhan Yesus baik buat kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Akan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Namanya malam-malamnya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Amat baik Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, kami nyanyi Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selamanya, lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya percaya Ibu Mani juga bisa menikmati kebaikan Tuhan ya. Ya. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Nah, kira-kira dari kegiatan Ibu Fani selama ini dalam memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, semuanya tetap baik ya. Baik, luar biasa. Puji Tuhan, tetap ada mesbah keluarga begitu ya. Tetap kadang bolong-bolong. Ya, kadang sekali pun bolong-bolong, tapi kalau bisa nggak usah bolong begitu ya. Karena supaya kita tetap menikmati pemeliharaan Tuhan dan hadirat Tuhan itu selalu menyertai rumah tangga kita. Amin. Ya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan kembali satu pujian di dalam Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Sebab kebaikan Tuhan selalu dinyatakan atas kita semuanya. Sebab Dia Allah yang menyelamatkan dan Dia Allah yang memberikan kekuasaan penuh atas hidup kita. Kebaikan-Mu nyata bagiku. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku,
di luar hadirat Tuhan, kami tidak bisa menikmati Tuhan segala berkat rohani yang Engkau sediakan bagi kami. Namun saat sore hari ini kami berterima kasih Engkau kembalikan kami kembali Tuhan, untuk kami boleh ada di dalam hadirat dan kuasa Tuhan. Dan biarlah saat sore hari ini firman Tuhan akan meneguhkan kami, supaya kami menjadi wanita-wanita yang dapat menjadi berkat dan teladan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita yang dikasih Tuhan, kita masih terus bersuka cita di dalam Tuhan ya. Saat sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Para wanita boleh siapkan Alkitab dan buku catatan di rumah masing-masing ya. Tetap ada di dalam frekuensi rohani di dalam Tuhan, supaya roh kita tetap terjaga, roh kita tetap agresif ketika kita mendengarkan firman Tuhan ya. Wanita yang dikasih Tuhan, Rabu yang lalu kita sudah belajar mengenai menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar hidup kita di dalam Tuhan ya. Mudah-mudahan masih ingat ya Ibu Fani ya. Sedikit ya, nggak apa-apa gitu ya, tapi yang penting kita perlu mengerti bahwa dalam diri kita sebagai orang percaya ya. Minggu kemarin atau Rabu yang lalu kita belajar bagaimana menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar hidup kita ya, sebagai dasar kehidupan kita. Nah, dengan memiliki pemahaman yang akurat terhadap firman Tuhan, terhadap janji yang Tuhan berikan di dalam diri kita, kita mulai menata begitu ya. Kita mulai menyelaraskan kehidupan, bahkan pengalaman hidup yang kita miliki, pengalaman hidup yang terjadi dalam diri kita begitu ya. Jadi selaras dengan firman Tuhan begitu. Jadi pengalaman hidup kita dan firman Tuhan ini jadi selaras begitu ya dengan firman Tuhan. Artinya apa yang kita alami dalam kehidupan kita ini nggak boleh kita jadikan sebagai patokan. Yang kita jadikan patokan dalam diri kita adalah ayat-ayat firman Tuhan ya, janji-janji Tuhan yang pernah kita baca dan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu wanita yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini sangat penting dalam diri kita, menjadi dasar dalam kehidupan kita, supaya kita terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan ya, terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan begitu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan buka Alkitab kita di dalam Yoel pasal yang ketiga ya. Kitab Yoel itu di bawahnya Hosea, di atasnya Amos ya. Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Yoel pasal yang ketiga ya, ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita akan baca. Ibu Fani udah ketemu? Oke ya. Kita akan baca, nanti akan diwakilkan oleh Ibu Fani ya, para wanita yang dikasih Tuhan. Yoel pasal 3 ayat 9 dan 10. Silakan. Yoel pasal 3 ayat 9 dan 10. Maklumlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini adalah pahlawan. Puji Tuhan. Garis bawahi ayat yang terakhir ya, wanita yang dikasih Tuhan. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini Adalah pahlawan begitu ya. Jadi tema firman Tuhan saat sore hari ini memotivasi kehidupan kita untuk kita ini bangkit sebagai pahlawan. Amin. Wanita bangkit sebagai pahlawan. Kalau selama ini mungkin Anda berpikir ya kita ini adalah pahlawan dalam rumah tangga ya. Pagi-pagi sudah bangun menyiapkan segala kebutuhan keluarga begitu ya, ada banyak hal yang harus kita kerjakan bagi anak dan suami begitu, dan itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita sebagai seorang wanita ya. Ayat yang ke-9 tadi dikatakan maklumkanlah hal ini, artinya wanita yang dikasih Tuhan ya, dalam masa-masa kegoncangan yang masih terus akan berlanjut. Hari-hari ini kita masih ada di dalam situasi pandemi begitu ya. Tuhan itu menetapkan kita bukan untuk menjadi korban
Ya, ini yang kita perlu belajar nih. Kita perlu membuka mata batin dan mata rohani kita gitu ya. Bahwa di tengah-tengah situasi yang demikian, kegoncangan atau peristiwa pandemi yang demikian ya, Tuhan itu menetapkan kita wanita bukan sebagai korban ya, dan bukan menjadi orang yang hanya sekedar bertahan atau sekedar menikmati berkat, begitu ya. Jadi bukan sebagai korban dan juga bukan sebagai orang yang hanya bertahan untuk bisa hanya sekedar menikmati berkat dari Tuhan belaka. Tetapi Tuhan itu mau kita ini bangkit sebagai seorang pahlawan, ya, bangkit menjadi wanita, sebagai wanita yang menjadi punya gelar yang baru, yaitu pahlawan, begitu. Nah, oleh karena itu wanita yang dikasih Tuhan, Tuhan menghendaki kita mengubah sudut pandang kita gitu, terhadap diri kita sendiri dan cara kita melihat suatu peristiwa. Mari kita ubah mindset kita, sudut pandang kita, gitu ya. Dalam kita ini melihat sebuah peristiwa, sebuah situasi atau sebuah keadaan dalam diri kita. Nah, perubahan ini akan mulai terjadi saat kita tuh melakukan pembacaan firman Tuhan. Ya, saat kita mulai mengimajinasikan firman Tuhan, saat kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Di sana barulah kita akan bisa mengubah sudut pandang kita bahwa kita ini bukan korbannya pandemi, bukan korban kekerasan atau dalam rumah tangga atau sebagainya, begitu ya. Bukan korban situasi atau korban keadaan, tapi kita bisa mengubah sudut pandang kita dengan cara apa? Dengan cara ketika kita mulai melakukan pembacaan firman Tuhan, mulai mengimajinasikan, begitu ya. Hari ini firman Tuhan beri dalam diri kita ayat yang ke-10 bagian terakhir. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Nah, kalau firman Tuhan sudah kita baca demikian, sekarang waktunya kita mulai mengimajinasikan, begitu. Pahlawan, apa yang terjadi dengan pahlawan? Bagaimana kehidupan seorang pahlawan? Apa yang dilakukan oleh pahlawan ketika menghadapi situasi dan keadaan yang nggak sesuai dengan keinginannya, gitu. Terus kemudian setelah kita mulai mengimajinasikan firman, kita mulai berkatakan, aku pahlawan di dalam Tuhan. Aku bukan korban situasi, bukan korban keadaan, bukan korban yang lain-lainnya, tapi aku ini adalah pahlawan di dalam Tuhan. Nah, inilah yang menjadi pelajaran berharga bagi kita saat sore hari ini, begitu ya. Kita mau belajar bersama-sama karakteristik seorang pahlawan bangsa. Ya, di Indonesia ini pahlawannya tuh banyak banget, ya. Ada pahlawan pendidikan. Siapa pahlawan pendidikan? Ada pahlawan apa lagi? Oh, banyak lah ya. Pahlawan perjuangan. Waduh, itu lagi banyak banget gitu ya. Nah, kita mau belajar hari ini mengenai karakteristik seorang pahlawan bangsa. Ya, kalau anak-anak kaum muda mungkin mereka ngerti ya bagaimana perjuangan. Bukan cuma pemuda, saya rasa kita juga pernah muda. Ya, kita juga pernah muda kan Ibu Fani ya. Dan masih ingat lah ya pelajaran-pelajaran mengenai pahlawan-pahlawan. Ada Cut Nyak-Din, ada R.A. Kartini, pahlawan-pahlawan wanita ya. Banyak lagi pahlawan-pahlawan wanita begitu. Nah, karakteristik seorang pahlawan yang pertama adalah sikap hatinya itu rela berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Bayangkan, pahlawan itu rela berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Kalau pahlawan tidak mau berkorban, tentu dia tidak bisa disebut sebagai seorang pahlawan. Kalau pahlawan itu hanya mementingkan dirinya sendiri, juga saya rasa ini tidak bisa disebut sebagai seorang pahlawan. Nah, ini karakteristik yang pertama dari seorang pahlawan. Yang kedua adalah hidupnya itu bukan untuk dirinya sendiri, ya, bukan untuk dirinya lagi, melainkan bagi kepentingan bangsa dan negara. Setuju nggak? Ya, pahlawan itu hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, karena dia tidak mementingkan diri sendiri, ya, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu adalah pahlawan. Begitu. Nah, prinsip rohaninya itu bagaimana? Prinsip rohaninya ini adalah ia itu telah mati dari cinta diri sendiri, ya. Pahlawan itu mati dari cinta diri sendiri. Bayangin ya, cinta diri sendiri, cinta uang, terus kemudian cinta dunia, gitu ya. Namun hidupnya itu hanya untuk kepentingannya Allah. Jadi ini adalah prinsip rohani dari karakteristik seorang pahlawan, ya. Karakteristik seorang pahlawan. Kita buka dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-11 ya. Tolong Bu Fani bisa bacain ya. Roma 6 ayatnya yang ke-11.
Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin, ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, begitu. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kita sudah mati bagi diri sendiri, begitu. Ya, kita sudah mati bagi cinta uang. Kita sudah nggak lagi cinta uang, melainkan kita ini seluruh kehidupan kita hanya bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita saat sore hari ini. Nah, kita mau belajar mengenai ada sebuah contoh, begitu ya. Yang pertama nih, Ibu ya, kita mau lihat peristiwa janda Sarfat. Janda Sarfat, masih ingat ya, janda Sarfat bertemu dengan Elia. Ya, Elia ini adalah nabinya Tuhan dan dia diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Sarfat dan akhirnya dia ketemu janda Sarfat. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 9 dan 10. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9 dan 10. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah itu ia sampai ke pintu gerbang kota itu. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya, sampai di situ dulu ya Bu ya, sampai di situ dulu. Nah, wanita yang dikasih Tuhan ketika Elia bertemu dengan janda di Sarfat, kita mau belajar nih hari ini ya. Kita sudah sering mengupas bagaimana keberadaan janda Sarfat, mujizat-mujizat apa yang terjadi dalam kehidupan janda di Sarfat, begitu ya. Tapi hari ini kita mau belajar mengenali sudut pandang yang lain, begitu. Pelajaran menjadi seorang pahlawan yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah yang pertama, berhentilah melihat diri kita ini dari sudut pandang korban. Sekali lagi ya, berhenti melihat diri kita dari sudut pandang korban. Artinya mulai mengidentifikasikan diri kita sebagai janda Sarfat ya, yang sedikit lagi mau mati nih gitu. Janda Sarfat sedikit lagi mau mati nih, karena dia sudah nggak punya persediaan apa-apa begitu ya. Ketika Elia minta tepung, minta roti begitu ya, minta roti, janda Sarfat ini ngomong, yang ada padaku hanya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak begitu ya. Ini kita mulai berhenti melihat diri kita dari sudut pandang sebagai korban gitu ya. Artinya apa? Jangan hanya melihat diri kita ini seperti seorang janda Sarfat begitu, yang sebentar lagi mati begitu ya. Terus kemudian bertemu dengan Elia dan akhirnya membuat terjadi sebuah mujizat begitu ya. Ini sudut pandang yang berbeda. Coba kita mulai melihat sudut pandang yang lain. Dan cobalah yang kedua, cobalah untuk melihat diri kita ini sebagai Elianya. Jadi kalau kita terbiasa melihat diri kita sebagai janda Sarfat nih ya, janda Sarfat yang bentar lagi mati, terus kemudian dia ketemu dengan Elia, terjadi mujizat di sana, dia nggak jadi mati karena dia nggak dia punya persediaan bahan makanan yang lebih begitu ya. Ada mujizat begitu. Berhenti. Kita ganti pola pikir kita, sudut pandang kita nggak lagi melihat diri sebagai janda Sarfat, tapi melihat diri kita sebagai Elia nih, sebagai Elia begitu ya. Yang memberikan arahan, yang memberikan solusi dan menyatakan kuasa Tuhan. Coba kita baca dalam ayat 13 sampai 14 ya. Ya, ayat 13 sampai 14. Dan sekarang Ayat 13. tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin. Ya, jadi ini cobalah melihat diri kita ini sebagai Elianya. Jangan hanya melihat diri kita ini sebagai janda Sarfat yang jadi korban, tapi coba dilihat diri kita jadi sebagai Elianya begitu ya, yang memberikan arahan, yang memberikan solusi, yang menyatakan kuasa Tuhan di sana. Ayat yang ke-14 di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan
Allah Israel, wanita yang dikasih Tuhan, tanpa sebuah hubungan yang karib dengan Tuhan, gak mungkin Elia itu bisa berkata, sebab beginilah firman Tuhan. Gak mungkin. Artinya apa? Coba melihat diri kita ini dari sudut pandang Elianya, begitu ya. Yang kita bisa memberikan sebuah arahan, bisa memberikan sebuah solusi, dan bisa menyatakan kuasa Tuhan di sana. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Diri kita ini menjadi garam dan terang dunia. Sama seperti Elia, ya. Diri kita ini menjadi garam dan terang dunia. Hidup kita ini menjadi solusi yang konkret, begitu, di tengah-tengah dunia ini, ya, di tengah-tengah dunia ini. Ingat, Bu Wani dan wanita yang dikasih Tuhan, kita ini bukan jemaat biasa. Amin. Amin. Kita bukan jemaat biasa. Yoel berkata, kita ini adalah pahlawan. Amin. Amin. Jadi pahlawan mencoba untuk melihat dirinya ini sebagai garam dan terang yang bisa memberkati orang lain, yang bisa mengarahkan, yang bisa memberikan solusi. Bukan cuma itu, juga di sana menyatakan kuasa Tuhan, sama seperti Elia. Elia menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan janda Sarfat bersama dengan anak-anaknya. Sehingga di sana mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi, minyak tidak habis, tepung tidak habis, sampai Elia berkata, sampai musim hujan turun, kamu tidak akan kekurangan. Wow, luar biasa. Jadi inilah yang kita pelajari bersama, bagaimana kita belajar menjadi seorang pahlawan. Jadi yang perlu saya tekankan di sini, jemaat yang dikasih Tuhan, wanita yang dikasih Tuhan, kita ini bukan jemaat biasa. Dan ya Bu ya, bukan jemaat biasa. Saya, Ibu Fani dan para wanita yang lainnya, kita ini adalah pahlawan. Begitu. Yoel pasal 3 ayat yang ke-10 di sana menyatakan kita ini pahlawan. Nah, kalau pahlawan berhenti, stop mencintai diri sendiri, stop cinta akan uang, stop cinta akan dunia, tapi mulai nyatakan kuasa Tuhan. Jadilah garam dan terang di sana. Nyatakan kuasa Tuhan. Jadilah wanita yang bisa mengarahkan. Jadilah wanita yang bisa memberikan solusi bagi orang-orang yang membutuhkan. Amin ya wanita. Puji Tuhan, kita mulai mengerti. Ada contoh yang kedua supaya kita lebih jelas lagi. Kita buka di 2 Raja-Raja. Sekarang di 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini agak panjang ya. Agak panjang. Nah, di sini menceritakan mengenai Elisa, gitu ya, bukan lagi Elia. Yang tadi adalah Elia, yang sekarang ini Elisa. Udah ketemu, Bu? Udah. Ya, Elisa. Elisa bertemu dengan janda lagi ya. Hari ini topiknya memang tentang janda-janda, mungkin begitu ya. Tapi ya, ini contoh yang konkret yang perlu kita pelajari bareng-bareng ya. Elisa bertemu dengan janda yang sedang dikejar-kejar debt collector. Ya, bahasa kerennya sekarang tuh debt collector. Kalau diterjemahkan dikejar-kejar penagih hutang. Ya, kita baca 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Silakan. 2 Raja-Raja ayat keempat, pasal keempat ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetangga-tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutup pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekat bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, 'Pergilah jual minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.'
Puji Tuhan ya. Ini cerita mengenai janda yang sedang dikejar-kejar debt collector. Hidupnya itu juga sudah diambang pintu begitu ya. Dia sudah nggak punya apa-apa lagi, suaminya meninggal, tapi ternyata dia punya banyak hutang begitu. Nah, ketika itu dia mengadukan persoalannya kepada Elisa, dan di sana Elisa memberikan arahan. Sekali lagi, Elisa memberikan solusi, dan di sana Elisa juga menyatakan kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan janda ini. Ya, selama ini nih kita melihat diri kita sebagai janda tersebut. Sekali lagi, jadi korban ya. Nggak salah sih tentunya kalau memang kita ini sedang mengalami kondisi yang sama ya, nggak salah begitu. Tapi kalau tidak boleh kita berhenti sampai di situ saja ya. Selama ini kita melihat diri kita ini sebagai janda tersebut gitu ya, jadi korbannya. Nah, nggak salah sih kalau memang kita sedang mengalami kondisi yang sama begitu ya, tapi tidak boleh kita berhenti sampai di situ saja. Kita mulai melihat dari sudut pandang yang lain. Lihatlah diri kita sebagai Elisa. Kalau tadi kita melihat diri sebagai Elia, sekarang contohnya adalah Elisa yang sedang memberikan hikmat, yang sedang memberikan jalan-jalan Tuhan kepada mereka yang sedang berada di dalam tekanan. Janda ini sedang berada dalam tekanan, di dalam permasalahan hidup begitu. Nah, Elisa datang memberikan sebuah arahan, memberikan sebuah hikmat dari Tuhan, memberikan jalan yang dari Tuhan yang harus dikerjakan oleh janda ini. Sekali lagi saya mengingatkan, kita ini bukan jemaat biasa. Kita adalah pahlawan, ya. Kita adalah pahlawan. Tapi Tuhan ingatkan, jangan sok jadi pahlawan, berbeda pengertiannya. Pahlawan dan sok jadi pahlawan itu berbeda pengertiannya. Ketika kita menjadi pahlawan, kita punya karakteristik yang benar sesuai dengan firman Tuhan, yang memberikan sebuah arahan, yang memberikan hikmat dan menyatakan kuasa Tuhan di sana. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita, wanita yang dikasih Tuhan. Perbedaan sudut pandang ini akan membawa kita terhisap masuk dalam agenda besar kerajaan Allah. Perbedaan sudut pandang inilah yang akan membawa kita mulai masuk di dalam dimensi kerajaan sorga. Itulah yang terpenting dalam diri kita. Jadi jangan hanya melihat diri kita sebagai korban yang harus ditolong, yang harus minta pertolongan begitu ya. Yang serba susah begitu. Enggak. Tapi kita ini adalah jemaat yang bukan sebagai jemaat biasa, tapi kita adalah pahlawan iman di dalam Tuhan. Sama seperti Musa, sama seperti Yakub, sama seperti Elia, Elisa, Nuh, Ayub dan lain-lain sebagainya yang ada di dalam Ibrani. Di sana dijelaskan pahlawan-pahlawan iman. Nah, hari ini pastikan diri kita juga akan termasuk begitu ya, terhisap masuk dalam dimensi kerajaan sorga dan menjadikan kita pahlawan iman di tahun 2020. Pahlawan iman di zaman milenial ini. Ya, ada pahlawan Fani dan pahlawan Maria, juga pahlawan wanita-wanita yang lain yang ada di rumah. Amin. Amin. Haleluya. Artinya mata rohani kita akan melihat kerajaan yang tidak tergoncangkan. Wow. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, dimensi kerajaan sorga itu benar-benar akan kita lihat ketika kita menyatakan kuasa Tuhan, ya. Sehingga hidup kita hanya untuk menghadirkan realita kerajaan di atas bumi ini. Sekali lagi, pahlawan iman harus bisa menyatakan realita kehadiran kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Nah, wanita yang dikasih Tuhan, kondisi inilah ya yang akan membuat kita dipelihara sempurna oleh Bapa di sorga. Bahkan apa yang selama ini dicari oleh bangsa-bangsa akan ditambahkan kepada kita semuanya. Wah, bangsa-bangsa nyari apa? Di dalam kekayaan-kekayaan di bangsa-bangsa ini banyak banget. Bangsa-bangsa banyak mencari kemuliaan, banyak mencari kejayaan dan lain sebagainya. Tanpa kita mencari semuanya itu, ketika kita terhisap masuk dalam dimensi kerajaan sorga, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Haleluya. Namun wanita yang dikasih Tuhan, di atas semuanya itu, yang terpenting dalam diri kita adalah terus fokus dan melekat kepada Bapa. Ya,
hidup hanya dari firman-Nya saja, percaya dan taat terhadap kuasa Tuhan. Ini yang penting yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan ini sebagai dasar kehidupan kita. Jangan hanya melihat diri kita sebagai korban, tapi kita ini sebagai seorang pahlawan yang bisa memberikan arahan, bisa memberikan solusi, dan juga bisa menyatakan kuasa Allah. Loh, luar biasa banget. Itulah yang akan memposisikan kita ini menjadi pahlawan-pahlawan iman yang mengalahkan dunia. Ya, 1 Yohanes ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat saya akan bacakan untuk kita semuanya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Wanita yang dikasihi Tuhan, ingat, kita bukan korban, kita adalah pahlawan. Ubah sudut pandang kita, bukan terus menjadi seorang korban, tapi kita adalah pahlawan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, dan kiranya firman ini boleh menjadi berkat kekuatan iman dalam diri kita, yang meneguhkan kita, yang mengingatkan kita, bahkan mengubahkan diri kita. Tidak terus memandang diri kita ini orang yang susah, orang biasa-biasa saja. Tidak, sebab ada benih roh Allah yang tinggal dalam diri kita, yang menjadikan kita berkuasa dan penuh dengan kuasa. Dan pakailah kuasa itu untuk kemuliaan di dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat dan kasih karuniamu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sore ini kami sudah diteguhkan dengan firman Tuhan. Engkau ingatkan kembali kepada kami. Kami tidak boleh lengah Tuhan. Kami tidak boleh memandang diri kami ini sebagai korban saja, orang yang susah saja, orang yang terus minta pertolongan, orang yang butuh diperhatikan dan lain sebagainya. Tapi tanamkanlah firman Tuhan ini dalam diri kami, bahwa ada roh Allah yang tinggal di dalam hidup kami, yang memberikan kemampuan kepada kami untuk kami bisa menghadapi keadaan ini Tuhan, untuk kami bisa menghadapi kegoncangan dunia yang sedang terjadi. Pandemi ini bukanlah menjadi hambatan bagi kami untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, melainkan kami akan terus mengejar realita Tuhan. Kami mau terus tinggal di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah merasa kekurangan, kami tidak akan pernah merasa seorang diri, kami tidak akan pernah merasa Tuhan kelelahan di dalam hidup kami, sebab Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita di dalam Tuhan, dan kita percaya firman Tuhan ini akan terus menyegarkan manusia roh kita, sehingga kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu. memberkati dan menyertai kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita saat sore hari ini. Saya mengajak Ibu Fani bisa berdiri bersama-sama dengan saya, ya. Kita akan bersama-sama berdoa dan mengucap syukur atas berkat Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, sekali lagi Tuhan kami menghadap kepada Engkau. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami boleh menyelesaikan rangkaian ibadah kami saat sore hari ini di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, supaya ketika kami mempraktekkan firman Tuhan dalam diri kami, bukan kami sendiri yang akan ditolak, tetapi kami akan menyatakan kuasa Tuhan. Akan ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Saat sore hari ini Bapa, kami akan segera mengakhiri ibadah kami bersama-sama. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau menyerahkan gereja kami mau menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kuasa-Mu terjadi atas Indonesia, kuasa-Mu mengubahkan Indonesia. Kami mohon pemulihan terjadi atas Indonesia. Lalukanlah segala macam bentuk kegoncangan dunia ini dari Indonesia. Tuhan, kalau boleh, kiranya Tuhan Engkau akan stop Tuhan segala macam bentuk pandemi yang sedang terjadi. Kiranya Tuhan akan nyatakan kemuliaan-Mu bagi Indonesia. Berkat-Mu terjadi atas kami, bukan hanya bagi bangsa kami, bagi negara kami Tuhan, melainkan juga bagi pertumbuhan gereja-gereja Tuhan, bagi pertumbuhan manusia, orang-orang percaya di muka bumi ini, supaya iman kami boleh tetap terjaga, tetap agresif di dalam Tuhan. Dan karena kami percaya, ketika firman Tuhan menjadi dasar hidup kami, yang menjadikan kami kuat di dalam Engkau Tuhan, kami tidak akan lemah, kami tidak akan goyah, karena Yesus menyertai kami. Engkaulah gada dan kuat kami Tuhan, Engkaulah gada dan tongkat kami yang menjadi kekuatan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya Engkau akan sediakan berkat-Mu atas kami saat sore hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu bersama dengan Ibu Fani, tim musik dan tim multimedia. Engkau berkati Tuhan seluruh kaum wanita yang ada di rumah mereka masing-masing. Engkau berkati setiap mata yang melihat dan mengikuti ibadah kami saat sore hari ini, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan kuasa yang sama akan memberkati kami semuanya. Wanita yang dikasihi Tuhan, dan kita semua yang menyaksikan ibadah saat sore hari ini, mari kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan lanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai korban persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang dari Bapa di sorga, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah menyertai setiap kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, buah kandungan kita, semuanya ada di dalam genggaman Tuhan, dan berkat yang sama akan tercurah atas kehidupan kita mulai dari saat malam hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.